Pemirsa, pembangunan jalan tol Jagat-Kerti Bali sudah dimulai Sabtu 10 September 2022 lalu di wilayah Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang ditandai dengan groundbreaking oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Gubernur Bali Wayan Koster. Pembangunan jalan tol ini mendapat apresiasi dari kalangan akademisi, ekonomi dan pariwisata di Bali. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Uniknas, Profesor Dr. Ida Bagus Rake Suwardana, mengatakan keberadaan jalan tol Jagat-Kerti Bali ini sangat mendukung aktivitas perekonomian di Pulau Bali. Selama ini jalan yang konvensional telah menjadi kendala dalam menggerakkan perekonomian Bali akibat keterlambatan akses karena kondisi jalan yang macet dan memakan waktu yang lama dari Gilimanuk menuju Tabanan dan Badung. Dikatakan ekonomi akan tumbuh kalau ada akses. Menghidupkan ekonomi harus ada mobilitas. Sehingga dengan adanya jalan tol Jagat-Kerti Bali menjadikan aktivitas ekonomi sangat diperlancar. Termasuk juga dalam menyerap hasil pertanian di Kabupaten Tabanan pada khususnya. Bisa memberi dampak dalam memperlancar mobilitas logistik hasil pertanian melalui jalan tol Jagat-Kerti Bali untuk didistribusikan ke hotel, restoran yang ada di Kabupaten Badung. Keberadaan jalan tol Jagat-Kerti Bali mampu mempersingkat waktu yang dulunya ke Jembrana 3 jam sampai 4 jam lamanya, kini bisa 1,5 jam. Kemudian dari sudut pandang pariwisata, Akademisi Politeknik Pariwisata STP Nusa Dua, Dr. Ketut Jaman menyatakan dengan adanya jalan tol Jagat-Kerti Bali yang menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Barat, maka kunjungan wisatawan akan semakin menyebar dari Bali Selatan ke wilayah Jembrana dan Tabanan, termasuk Kabupaten Buleleng. Kelebihan Bali dibandingkan destinasi pariwisata di luar Bali adalah jarak tempuh antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lainnya yang relatif dekat. Dalam satu hari, wisatawan khususnya wisatawan yang berwisata dalam rombongan besar 100-200 orang dapat mengunjungi minimal 3 DTW. Itulah sebabnya mengapa selama ini hanya 5 kabupaten kota Denpasar, Gianyar, Bangli, Badung, dan Tabanan yang mendapat kunjungan wisatawan terbanyak. Jalan tol yang menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Barat ini akan menyebarluaskan kunjungan wisatawan dari Bali Selatan ke wilayah Jembrana, termasuk ke Buleleng. Pelaku usaha perjalanan wisata juga akan semakin kreatif menyusun paket wisatanya yang terdiri atas sejumlah DTW di kabupaten lain. Ketut Jaman yang juga pelaku usaha jasa mais dan usaha jasa perjalanan wisata ini menyatakan sangat optimis DTW seperti Pantai Soka, Pupuan, Pantai Medawi, Prancak, Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat, TNBB, dan pemutaran akan banyak dikunjungi wisatawan bergrup. Pengurus Sasita Bali ini juga mengungkapkan dengan dibangunnya jalan tol Jagat-Kerti Bali akan menciptakan suasana rasa aman, nyaman, terbebas dari kemacetan lalu lintas dan alat transportasi yang comfortable bagi wisatawan. Sebab yang dibutuhkan wisatawan dalam berwisata juga pemandangan yang indah selama perjalanan, mudah mencari tempat makan dan minum, serta sambutan masyarakat lokal yang sopan dan ramah. Apabila jalan tol yang menghubungkan Mengwitani dan Gilimanuk ini selesai, maka wisatawan akan betah selama perjalanan dari Bali Selatan ke Bali Barat atau sebaliknya. Artinya, keluhan karena jarak tempuh dari Denpasar ke Taman Nasional Bali Barat yang selama ini dianggap jauh akan teratasi karena wisatawan hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Dampak yang juga ditimbulkan atas kehadiran jalan tol Jagat-Kerti Bali di era kepemimpinan Gubernur Koster, kata Dr. Ketut Jaman, adalah akan tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru di wilayah DTW Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, termasuk juga akan terciptanya lowongan pekerjaan bagi warga setempat. KMB melaporkan.